Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran paling perdana untuk kelas 11 bahasa pada mapel antropologi. Dimana pada kesempatan kali ini Pak Sofi akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Namun sebelum masuk dalam metode penelitian etnografi, Pak Sofi akan mengenalkan tentang apa itu penelitian dan apa itu metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita simak. Jadi Pak Sofi di sini akan memperkenalkan terlebih dulu atau mengantarkan ya bahwa metodologi itu adalah sebuah kata yang berasal dari kata bahasa Latin di mana ada metodos dan ada logos. Penelitian sendiri pun berasal dari kata dari bahasa Latin disebut research, di mana terdiri dari kata re dan kata to search. Ya, metodos di sini artinya adalah jalan atau cara, sedangkan logos disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan research, penelitian berasal dari kata research, re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah sebuah cara untuk mempertanyakan kembali suatu hal-hal yang mungkin belum dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Dan metodologi penelitian adalah sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya kita mencari kebenaran suatu fakta-fakta sosial yang ada pada masyarakat. Jadi metodologi penelitian ini ada pada sebuah penelitian sosial. Sebab dalam melakukan penelitian harus ada metode-metode penelitian yang sesuai dengan cara-cara tertentu. Dan etnografi termasuk salah satu cara metodologi penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian sosial atau suatu penelitian kebudayaan. Oke, selanjutnya, di sini saya ngambil penjelasan menurut Suryono Sukanto ya, di mana Suryono Sukanto mengatakan bahwa penelitian sosial sendiri merupakan sebuah proses untuk mengungkapkan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep dasar dalam sosiologi antropologi yang dikenal sebagai ilmu. Jadi menurut Suryono Sukanto dapat kita tarik kesimpulan bahwa melakukan sebuah penelitian sosial adalah melakukan proses pengungkapan kebenaran yang mana mungkin di situ masih belum dijelaskan secara ilmiah atau mungkin belum dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Dan di situ ada hal-hal unik yang masih belum terungkap. Itulah kegunaan dari penelitian sosial. Dan sebelum masuk dalam bagaimana saya menjelaskan etnografi, di sini saya kenalkan ada istilah-istilah penting yang harus dan wajib kalian pahami. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu adalah suatu objek yang kita teliti. Sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari objek yang kita teliti. Populasi itu keseluruhan semua objek yang kita teliti. Dan hipotesis adalah jawaban atau anggapan sementara yang memang harus kita buktikan. Itu adalah hipotesis. Variabel pun ada dua macam. Terdiri dari variabel dependen, di mana variabel dependen ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dia tidak dapat berdiri sendiri karena saling mempengaruhi. Dan yang kedua adalah variabel independen, di mana variabel independen ini adalah variabel yang berdiri sendiri. Dan itu bisa kita teliti. Nah, gitu ya. Ini harus dipahami. Ini istilah-istilah penting yang wajib diketahui. Dan semua istilah-istilah ini biasanya ada pada penelitian jenis kuantitatif atau yang memang bersifat uji angka, uji data berupa angka-angka. Oke, di sini saya kenalkan berbagai macam jenis-jenis penelitian ya. Ada penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, policy research, dan action research. Survei sendiri adalah kita berusaha melakukan penelitian pada suatu populasi yang besar atau kecil dan data yang dipelajari berasal dari sampel populasi tersebut. Jadi kita meneliti suatu keunikan yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian survei ya.
Terus penelitian ex post facto itu adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi. Jadi isu-isu terhangat, berita-berita topik yang terhangat itu yang sedang kita teliti, maka kita sedang melakukan penelitian berjenis ex post facto. Terus eksperimen, kalau kita melakukan suatu uji pada suatu variabel, ya, kita mencoba untuk melakukan suatu uji tertentu, ya, bagaimana melihat ketika kita melakukan uji tertentu pada variabel tersebut, maka itu disebut kita melakukan eksperimen. Biasanya dilakukan oleh teman-teman yang memang terjun pada bidang eksakta seperti biologi, matematika, ataupun juga fisika kimia. Ini melakukan eksperimen tertentu terhadap suatu kondisi. Nah ini sehingga bagaimana nanti terjadinya, bagaimana ini kondisinya, bagaimana keadaannya. Nah digunakan penelitian eksperimen. Terus penelitian kualitatif. Nah pada metode etnografi disinilah letaknya. Kita melakukan penelitian secara kualitatif, di mana penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan dengan metode penelitian kualitatif. Nanti akan saya jelaskan. Terus policy research. Policy research adalah penelitian yang dijadikan rekomendasi pembuat kebijakan. Misalkan pemerintah akan membuat undang-undang ataupun sebuah sekolah akan membuat peraturan sekolah, maka dilakukan policy research, di mana dia meneliti tentang suatu kondisi maupun keadaan yang dapat dijadikan rekomendasi oleh orang-orang atau lembaga yang membuat sebuah kebijakan. Itu adalah policy research. Terus action research. Dalam action research ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan metode kerja yang efisien. Biasanya dilakukan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga yang memperkerjakan banyak orang. Ini menggunakan action research, ya. Dan action research ini untuk bagaimana caranya mereka agar mendapatkan profit kerja yang lebih banyak, lebih tinggi, ya, lebih menguntungkan. Nah ini agar metode kerja yang lebih efisien, ini melakukan action research. Dan yang belum saya sebutkan di sini ada yang namanya penelitian evaluasi, di mana penelitian evaluasi adalah ketika kita mengetahui ada hasil sebuah penelitian, kita melakukan evaluasi terhadap penelitian tertentu tersebut. Nah ataupun ada suatu hasil produk dari industri, ya, hasil produk dari penelitian, dan kita melakukan evaluasi terhadap produk tersebut, maka itu disebut sebagai penelitian evaluasi. Selanjutnya, nah menurut tingkat eksplanasi atau penjelasannya ada beberapa macam jenis penelitian, dan dimaksud ini adalah menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Ada 3 macam. Ada penelitian yang menggunakan pendekatan secara deskriptif, penelitian yang menggunakan pendekatan secara komparatif, dan penelitian yang menggunakan pendekatan secara asosiatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan secara deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau satu variabel ataupun juga variabel yang lebih tanpa membuat perbandingan atau perhubungan dengan variabel yang lain. Dan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan deskriptif ini lebih banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif atau penelitian yang menggunakan pendekatan asosiatif ini lebih sering digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, ini dari segi menjelaskan laporan penelitian yang kita kerjakan. Kalau komparatif sendiri itu berusaha membandingkan suatu hubungan antar variabel, ya, misalkan variabel A dengan variabel B, ini dibandingkan. Kalau asosiatif ini menghubungkan, tidak membandingkan. Misalkan variabel A dihubungkan dengan variabel B, ini penelitian asosiatif. Saya berikan sebuah contoh penelitian, ya. Mulai dari sini ya, saya berikan penelitian survei. Ada salah satu contoh penelitian survei yang dapat saya berikan kepada kalian. Oke, ini ya. Ada survei minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga, ya. Ini yang diteliti adalah surveinya. Ya, survei siswa. Itu contohnya. Jadi di sini penelitian yang dilakukan salah satu mahasiswa pada Universitas Negeri Makassar. Dia ingin meneliti tentang bagaimana minat siswa
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga, di mana minat siswa ini termasuk dalam variabel independen, terus ekstrakurikuler olahraga atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga ini termasuk variabel independen. Jadi variabel A dipengaruhi oleh variabel B atau sebaliknya. Nah, itu yang saya sebut sebagai variabel ya. Nah, sampelnya siapa? Sampelnya adalah salah seorang atau beberapa jumlah siswa pada populasi di SMA Negeri 3 Takalar. Jadi SMA Negeri 3 Takalar ini adalah suatu populasi yang diteliti. Siswa di sini entah nanti disebutkan di situ kelas berapa, di kelas mana. Nah, itu mengambil sebuah sampel-sampel tertentu pada populasi yang ingin diteliti. Jelas ya? Ini adalah salah satu contoh penelitian survei. Dan di sini menggunakan pendekatan penelitian untuk menghubungkan sehingga semua ini masuk dalam jenis eksplanasi asosiatif, di mana minat siswa dihubungkan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Jadi ini mencoba untuk menghubungkan antara bagaimana minat siswa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi contohnya seperti itu. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan di sini. Terus menurut jenis data. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita mendapatkan jenis-jenis berbagai macam data ya. Ada data berupa wawancara dengan narasumber, ada data berupa angka-angka, ada data berupa sebuah dokumentasi, macam-macam. Di sini kalau menurut jenis data dan analisisnya ada dua macam dalam sebuah penelitian sosial. Yang pertama ada kualitatif yang saya jelaskan tadi, di mana penelitian kualitatif itu datanya berupa kata-kata, kalimat, skema atau diagram. Jadi menjelaskannya berupa kalimat-kalimat dan kata-kata secara deskriptif. Ini disebut penelitian kualitatif. Sedangkan kuantitatif ini bentuk datanya lebih pada angka-angka. Nah, ini penelitian kuantitatif. Saya berikan contoh ya. Di sini ada beberapa penelitian yang tergolong dalam penelitian kualitatif, termasuk mungkin policy research ataupun action research ya. Ex post facto juga bisa kita masukkan dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau survei ataupun eksperimen biasanya masuk dalam penelitian secara kuantitatif. Bedanya di mana, Pak? Bedanya kalau kualitatif lebih pada kata-kata, deskripsi, tapi kalau kuantitatif itu lebih pada angka-angka. Saya berikan sebuah contoh. Ini ada penelitian yang dilakukan secara kualitatif dan metodenya menggunakan metode etnografi karena menjelaskan tentang deskripsi kebudayaan. Contoh seperti ini. Nah, budaya sekolah di sekolah menengah atas 17 Bantul, di mana di sini penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta oleh Lia Vitaria. Di situ bagaimana caranya mengungkapkan sebuah budaya sekolah di SMA 17 Bantul. Nah, di sini juga menggunakan metode etnografi ya. Metode menggunakan etnografi di mana ia mencoba untuk menjelaskan tentang ini deskriptif kuantitatif ya kan. Metodenya menggunakan itu. Nah, di sini dia mencoba menjelaskan tentang budaya sekolah yang ada di SMA 17 Bantul. Nah, ini juga termasuk policy research di mana hasil penelitiannya digunakan oleh sekolah SMA 17 Bantul untuk menciptakan sebuah aturan atau menciptakan sebuah keputusan dalam melakukan aturan-aturan sekolah, menerapkan aturan-aturan sekolah. Karena di sini tidak hanya diungkap bagaimana budaya sekolah menurut siswanya, tapi menurut guru, menurut tenaga pendidik, tenaga kependidikan, menurut para pegawai dan sebagainya. Nah, ini bagaimana budaya sekolah di sekolah tersebut. Nah, ini bagus penelitiannya. Oke. Itu contoh, mungkin bisa saya berikan sebuah contoh tentang ex post facto, kualitatif, policy research maupun action research. Itu juga bisa kita masukkan dalam action research jenisnya. Kenapa? Karena penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana metode kerja yang lebih efisien. Ketika ditemukan ada metode-metode kerja yang mungkin kurang efisien, penelitian budaya tersebut akhirnya dapat mengungkap bagaimana kinerja yang lebih efisien dari para pegawai di sekolah tersebut. Juga termasuk bisa masuk policy research. Dan itu mungkin juga berjenis kualitatif.
Dan itu memang digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa yang terjadi karena mungkin ada suatu hal yang menurun dari performa sekolah tersebut. Maka dilakukanlah penelitian tentang budaya sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau contoh yang kedua itu penelitian survei dan penelitian eksperimen. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada contoh pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru dalam proses pembelajaran terhadap motivasi belajar geografi siswa di kelas 10 SMA Al-Kausar, Bandar Lampung. Di sini melakukan sebuah survei tentang pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru. Ini variabel A atau disebut variabel independen yang berdiri sendiri, dipengaruhi oleh proses pembelajaran terhadap motivasi belajar geografi. Nah, ini variabel dependennya. Terus sampelnya siswa kelas 10 SMA Al-Kausar. Nah, ini sampelnya dari populasi SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Nah, ini termasuk bagaimana cara kita melakukan survei terhadap penelitian tertentu ataupun kita melakukan eksperimen. Gimana sih kira-kira pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru pada proses pembelajaran, motivasi belajarnya mereka dalam pembelajaran geografi. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Mulai dari sini mungkin sedikit-sedikit paham. Oke, selanjutnya jadi apa sih Pak kira-kira tujuan dan manfaat penelitian? Banyak sekali sebenarnya tujuan dan manfaat penelitian. Baik itu tujuan secara teoritis maupun juga tujuan secara praktis. Tapi di sini secara umum bahwa tujuan dan manfaat penelitian itu lebih pada mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta dari objek penelitian guna memecahkan masalah yang timbul. Jadi kita misalkan membuat rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu dalam sebuah penelitian bukan hal yang dianggap sepele, karena rumusan masalah itu adalah hal yang harus kita jawab untuk membuktikan kebenaran. Apakah benar masalah A dipengaruhi oleh masalah B? Nah, itulah tujuan dari penelitian, untuk menjawab dan memecahkan masalah yang timbul. Terus yang kedua, secara umum kita menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Itu adalah tujuan penelitian yang selanjutnya, di mana kita memiliki sebuah keunikan-keunikan tertentu dalam kondisi masyarakat. Di situ kita menemukannya, terus kita bagaimana caranya menjelaskan secara ilmiah. Kita melakukan sebuah penelitian yang berjenis sosial, ya, mengungkap suatu kebenaran dari sebuah pengetahuan yang kita temukan. Di situ unik banget, dan kalau kita bisa melakukan penelitian itu termasuk kita kita melakukan sebuah penelitian tertentu. Nah, kegunaan penelitian sosial sendiri itu ada fase yang disebut eksploratif, fase deskriptif, tahap eksplanatori, evaluatif dan prediktif. Jadi kegunaan penelitian sosial itu paling tidak ketika melakukan penelitian sosial akhirnya mengeksplor, ya, mencari tahu lebih mendalam tentang sebuah keunikan-keunikan tertentu dalam kelompok sosial, dalam sebuah masyarakat, dalam lembaga sosial tertentu, di mana sebelumnya belum pernah digali, belum pernah ditemukan, akhirnya kamu yang menemukan. Kalau kamu melakukan sebuah penelitian sosial dengan metode-metode penelitian secara sosial. Terus deskriptif, kamu bisa menjelaskan, terus juga memberikan pengetahuan dengan sangat baik. Disitulah kegunaan dari penelitian sosial secara deskriptif. Terus eksplanatori, kamu dapat melakukan eksplanasi tertentu dalam sebuah ilmu. Eksplanasi itu apa, Pak? Eksplanasi itu kita dapat menjelaskan, ya, dapat menjelaskan dengan baik tentang sebuah keunikan yang kita temukan. Mengevaluasi atau evaluatif, ketika ditemukan suatu penelitian, kita melakukan evaluasi terhadap penelitian tersebut, maka itu disebut evaluatif. Dan prediktif, kita dapat menafsirkan hal-hal tertentu yang akan terjadi di kemudian hari, di mana ketika kita menemukan sebuah keunikan dalam sebuah penelitian, kita dapat mengetahui sebuah ilmu-ilmu tertentu tentang fakta-fakta yang ada. Maka bisa agak-agak meramalkan gitu ya, 1 atau 2 tahun ke depan ketika memang ada kondisi yang masalah-masalah sosial seperti ini, maka kita bisa memprediksi bagaimana kondisi ke depan jika kita melakukan penelitian sosial dengan baik. Oke,
Pun tahap-tahap penelitian di sini saya jelaskan bahwa tahap yang pertama ada merumuskan masalah, merancang desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. Yang itu nanti wujudnya ada pada bagaimana caranya kita membuat laporan penelitian dengan baik. Kenapa harus merumuskan masalah? Ya karena kita harus menemukan tentang apa yang akan kita bahas, topik apa, tema apa, judul yang seperti apa, yang di situ ternyata belum pernah dibahas oleh orang lain. Di situ kita harus merumuskan masalahnya. Yang itu nanti akan saya ajarkan pada bagaimana caranya kita membuat sebuah laporan penelitian dengan menggunakan metode etnografi. Terus yang kedua, merancang desain penelitian. Jadi mulai dari bagaimana kita wawancara, bagaimana kita observasi, bagaimana kita melakukan dokumentasi, semuanya itu terancang dengan baik dalam desain penelitian. Biasanya berupa proposal penelitian sebelum kita membuat laporan penelitian. Terus mengumpulkan data, baik kita mengumpulkan dengan cara wawancara, dengan cara angket, dengan cara kuesioner. Nah, itu mengumpulkan data. Ya, tergantung jenis penelitiannya. Kalau kamu menggunakan penelitian kualitatif, maka kamu menggunakan wawancara. Tapi kalau kuantitatif biasanya menggunakan survei dengan kuesioner ataupun bisa menggunakan angket. Terus menganalisis datanya juga tidak sama ya. Ada menggunakan taksonomi, menggunakan macam-macam bentuk analisis datanya. Tergantung bagaimana jenis penelitiannya. Dan setelah itu merumuskan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan akhirnya ditemukanlah sebuah pemecahan. Itu ya, itu tahap-tahap penelitian. Oke, terima kasih. Tadi sudah banyak sekali saya jelaskan tentang bagaimana mengenalkan penelitian sosial kepada kalian, juga tentang bagaimana untuk mengenalkan metodologi kepada kalian semua. Bila mana ada pertanyaan, silakan nanti tulis di kolom komentar kelas yang ada di bawah. Dan juga bila mana mungkin ada yang ingin ditanyakan, langsung saja mungkin bisa menghubungi lewat WA, baik di grup maupun boleh komentar di Classroom. Ya, terima kasih. Mungkin dari sini saya akhiri dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.